Oke, saya Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 26 ya. Textbook KRDK di halaman 302, silakan dibuka buku Anda. Sudah ada sekitar 11 orang yang bergabung di kelas kita malam hari ini ya Robun. Saya akan coba masuk ke materinya dulu. Silakan dibuka di halaman 302. Di sini bab 26 judulnya adalah Bapel Mogen Hue I Yagel De Seo. Ini ya, desida artinya minum ya Robun. Ini kalimat honorific. Seo diartikan lah atau silahkan seperti itu ya. Kalau kita artikan gimana? Silahkan minum, atau Anda juga boleh mengartikan minumlah, itu juga sama aja ya. Jadi minumlah, yak itu obat, kata tunjuk i artinya ini. Jadi minumlah obat ini. Enhue artinya setelah ya Robun. Silakan dilingkari, ini ada enhue ya. Hue itu artinya setelah ya Robun. Ya, saya ulangi. Iya gen deseo, minumlah obat ini. Enhue setelah, mokta itu makan. Babel itu dari kata bab artinya nasi ya Robun. Jadi kalau kita baca, babel mogen hue iyagel deseo. Minumlah obat ini setelah Anda makan nasi atau setelah makan saja, itu juga boleh ya Robun. Kayak gitu ya untuk judulnya, silakan coba diisi. Kemudian di bawah ada Dewail percakapan pertama. Saya akan coba putarkan teman-teman. Mohon disimak untuk percakapannya. 26과 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 대화 1. Percakapan pertama. 어떻게 오셨어요? 머리가 아파서 왔어요. 언제부터 아프셨어요? 어젯밤부터요. 어제 저녁에 회식이 있어서 술을 좀 마셨어요. 아, 술 때문에 그런 것 같네요. 밥을 먹은 후에 이 약을 드세요. 네, 감사합니다. Oke, seperti itu ya Rebun ya untuk percakapannya. Ada yaksa atau pegawai apotek teman-teman. Jadi yak itu artinya obat ya. Yaksa itu berarti dia pegawai apotek ya, yang peraciknya itu seperti itu. Kemudian ada Mas Baru. Jadi obrolan antara pegawai apotek dan Mas Baru. Yang pertama, pegawai apotek mengatakan, Otoke osyo soyo. Ya, otoke kan artinya bagaimana. Kemudian oda itu datang, shoso di sini ya diartikan ada keperluan apa Anda datang kemari. Ya, atau ada yang bisa saya bantu, itu juga sama aja kayak gitu ya. Otoke osyo soyo, ada keperluan apa Anda datang kemari, atau ada yang bisa saya bantu. Kemudian Mas Baru jawab ya Robun, katanya Moriga apa sawa soyo. Nah, ini mori itu artinya kepala ya Robun. Silahkan diisi. Mori itu kepala, ganya ini partikel subjek ya, masih ingat. Kemudian apa so? Nah, so-nya ini karena ya Robun. Apa itu artinya sakit, wasoyo itu datang. Ya, kalau kita artikan Moriga apa so wasoyo. Saya datang kemari karena apa? Karena kepalanya sakit. Seperti itu. Silakan diisi. Kemudian si petugas obat itu mengatakan katanya, onje buto apu sosoyo. Anda telah mengalami sakit ya. Sejak kapan? Ini onje buto itu diartikan sejak kapan. Atau dari kapan ya. Buto itu maknanya adalah dari. Untuk menanyakan periode waktu teman-teman ya. Kan ada eso, ada kaji. Nah, ada buto, ada kaji. Sama juga, kalau buto kaji, buto itu diartikan dari, untuk keterangan waktu. Ya, seperti itu. Onje buto, sejak kapan atau mulai kapan? Kemudian Mas Baru jawab, katanya, ojet bambuto, sejak kemarin malam. Bam itu artinya malam ya. Jadi sejak kemarin malam. Seperti itu. Kemudian, oje jonyoke huisiki isoso, karena, ini ya Rebun, pada kemarin malam, saya ulangi, oje jonyoke huisik isoso. Nah, ini ada oso ya, diartikan karena. Silakan dilingkari. Karena ista itu ada, karena ada acara makan-makan bersama. Biasanya huisik itu budaya makan bersama ketika ada teman-teman baru yang join di perusahaan tersebut ya Rebun. Ya, jadi karena ada acara huisik atau makan malam bersama pada kemarin malam, ya. Surul jo masyoyo, saya telah minum. Ini ya, masyo itu telah minum. Saya telah minum agak banyak alkohol seperti itu. Jadi sulnya artinya alkohol ya. Minuman yang beralkohol. Kemudian
Petugas obat mengatakan katanya, 술 때문에 그런 것 같다. Sepertinya, non 것 같다 ya. Ini diartikan sepertinya ya Robun, Anda lingkari. Sepertinya Anda begitu ya mengalami kepala pusing tadi ya Robun. 때문에 karena apa? Karena sul atau alkohol tadi ya. Saya ulangi. 술 때문에 그런 것 같다. Ini ada non 것 같다 diartikan sepertinya ya Robun. Sepertinya Anda ground. Nah, ini ground itu maknanya adalah begitu ya. Sini diartikan begitu. Sepertinya Anda mengalami begitu, mengalami sakit kepala tadi ya. Temune karena apa? Karena sul artinya adalah alkohol. Kemudian Bapel mogen hue iyagel deseo. Silahkan minum obat ini hue setelah mokta makan bab itu nasi. Silahkan diisi teman-teman ya. Bapel mogen hue iyagel deseo. Silahkan minum atau minumlah obat ini sama saja ya. Setelah Anda makan nasi. Seperti itu ya Rebun. Kemudian Mas Baru menjawab di terakhir katanya, "Nek, 감사합니다 ya, terima kasih." Ya gitu ya untuk arti dari tiap percakapannya. Silahkan coba diisi dulu ya Rebun. Oke, di bawah sini ada pertanyaan teman-teman. Saya minta tolong Mas Piki dibantu baca pertanyaannya. Ini nomor 1. Silakan. Barunan we yaguge gasoyo. Oke, artinya apa? Kenapa baru pergi ke apotek? Iya, betul ya. Barunan we yakuke gasoyo. Kenapa we Mas baru pergi ke apotek? Kenapa tadi? Karena jawabannya adalah Moriga apaso gasoyo. oke, betul ya. Jongdabun adalah moriga apaso gasoyo. Pergi karena kepalanya sakit. Tadi kan kepalanya sakit katanya. Kenapa kok kepalanya sakit? Karena habis minum alkohol. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Mas Piki lanjut nomor 2. Barunan onje buto apasoyo. Artinya? Sejak kapan baru sakit? Oke, betul ya. Onji buto, sejak kapan artinya? Sejak kapan Mas baru kepalanya sakit? Ya, apaso artinya sakit. Cuma tadi kan konteksnya tentang kepala ya. Jadi sejak kapan Mas baru sakit kepala itu? Sejak Kemarin malam. ya, betul ya. Ojet Bambuto apa Shoyo telah mengalami sakit sejak kemarin malam. Silakan coba diisi Robun untuk jawabannya. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di halaman 303 silakan dibuka, ada owi atau kosakata yang pertama. Di sini mengenai shinche atau bagian tubuh ya Robun ya. Yang pertama untuk bagian kepala itu ada yang namanya adalah mori. Mori itu kepala ya. Kalau rambut itu mori garak namanya teman-teman ya. Jadi kalau mori itu kepala, kalau rambut mori garak ya. Kemudian ada lagi kui telinga. Kemudian ada lagi nun mata, olgul wajah, ko hidung, ip itu mulut. Ini untuk yang bagian kepala. Kemudian kalau yang keseluruhan ya ada lagi mok leher ya teman-teman. Kemudian oke pundak, pal itu tangan. Kalau son kepala tangan ini teman-teman ya, atau di pergelangan tangan itu. Kemudian ada lagi mom badan ya. Kalau B itu perut. Kalau di sini B konteksnya adalah bagian tubuh, jadi diartikan perut ya teman-teman. Kalau di transportasi B artinya adalah kapal laut. Kemudian lagi hori pinggang. Ya ini di artinya ke pinggang ya. Hori itu pinggang, silakan diisi. Kemudian sonmok ini ya pergelangan tangan. Kemudian ada lagi son garak jari tangan ya Robun. Kemudian murep artinya lutut, kemudian dari ini kaki, ya balmok itu pergelangan kaki, bal itu telapak kaki, seperti itu ya. Silakan coba sambil diisi untuk artinya ya teman-teman. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah ya teman-teman. Nah, di sini ada bagian kosakata. Silakan coba teman-teman isi kosakata yang rumpang berikut ini mengikuti daripada tanda panahnya kemana. Contohnya ini kepala ya. Berarti nanti kita pakainya yang mori ya. Mori itu artinya kepala, seperti itu. Anda masukkan ke sini, kemudian Anda artikan bawahnya ya, artinya apa. Seperti itu. Silakan ya Rebun, waktunya 3 menit mulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis. Kalilah dibantu jawab untuk poin nomor 1. Gambarnya ini artinya apa itu?
adalah Mori kepala. ya kepala ya teman-teman. Nanti kalau dimaksudkan rambut berarti namanya adalah mori garak seperti itu ya. Kalau ini diartikan kepala jadi kita bacanya mori. Poin nomor 2 apa ini? Nunjuk ke mata ya. Bahasa Koreanya apa mata? Nun. Ya, Jongdabun adalah nun ya. Artinya adalah mata ya Robun. Nomor 3 apa ini? Adalah Nomor 3 hidung. nomor 3 adalah hidung, betul ya. Ko. Betul, Jongdabun ko. Nomor 4 Nomor 4 telinga. nomor 4 adalah telinga. Bahasa Koreanya telinga apa? Kui. Ya, Jongdabun adalah ini ya, kui seperti itu. Kemudian nomor 5 apa ini? Nomor 5 adalah leher ya. Leher. Leher bahasa Koreanya apa? Mok. Leher apa? Leher adalah mok ya. Ya. Leher adalah mok. Kalau nomor 6 gambar apa ini? Adalah Nomor 6 gambar punggung, pundak. iya, adalah pundak ya. Pundak bahasa Koreanya apa? Adalah Ot. oke Oke. ya, betul. Nomor 7. Ini adalah Nomor 7 tangan. ya, betul. Adalah son ya. Oh, ini pal. Betul. Kalau 8? 8 apa? Nomor 8 perut. Perut berarti bahasa Koreanya B. B, betul. 9. Nomor 9 kaki. Berarti apa? Dari. Iya, betul. Itu adalah dari. Nah, kalau yang telapak kaki, Telapak kaki. Bal. Telapak kaki bal. iya, betul. Jumlahbon adalah bal. Seperti itu ya. Ada 10, silakan coba teman-teman hafalkan. Oke, kemudian kita lanjut ke bawah. Mohon ditunggu sebentar. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ada Moonbob di halaman 304. Silakan coba dibuka. Moonbob yang pertama ini mengenai tentang enhue. Anda lingkari atau bawahnya boleh ditulis. Enhue artinya setelah ya rebut. Ya, kalau kita artikan enhue itu artinya setelah seperti itu ya. Kemudian di sini kalimatnya yang pertama, onje yongwa boro galgoyeyo. Ya, onje itu kan artinya kapan? Yonghwa bo itu artinya nonton ya, nonton film. Ro ini untuk, gada itu pergi, galgoyeyo akan. Jadi kapan akan pergi untuk menonton film. Kemudian di sini jadi kenan hue gar yogo heo. Saya bermaksud ini ya, yogo hada itu artinya bermaksud untuk. Saya bermaksud untuk pergi setelah menyelesaikan pekerjaan. Ini ya, enhue artinya setelah ya Rubun. Ketnada artinya menyelesaikan, ya, il itu pekerjaan, seperti itu. Kemudian ada lagi, iyagen onje mogoya dueo, obat ini, ya ini ya, iyagen artinya obat ini, yak itu obat ya, kata tunjuki ini. Kemudian ya dueo artinya harus diminum kapan ya Rubun. Iyagen onje mogoya dueo, obat ini harus diminum kapan? Bapel mogen hue deseo. Minumlah setelah makan nasi atau minumlah setelah makan. Seperti itu ya. Jadi hue itu diartikan setelah. Ya gitu teman-teman, silakan coba diisi untuk artinya. Kemudian yang bawah ada lagi ya. Siksa hue dashi huiro hages semnida ya. Setelah siksa, setelah makan yorobun, saya mau oh ya ada rapat lagi yorobun. Dasi itu lagi, wiwi itu rapat, had itu akan ya. Berarti akan diadakan rapat lagi seperti itu ya. Jadi setelah makan akan diadakan rapat lagi. Kemudian yang ini Twigen Nue setelah pulang kerja, mo hal gue akan melakukan apa. Jadi enhue itu diartikan setelah. Seperti itu ya Rebun ya. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, silakan sini ada tugas untuk teman-teman ya, dibantu jawab dulu. Ini kalimatnya adalah
shopping hada, kemudian 영화를 보다. Shopping kan berarti berbelanja. Kemudian dilanjutkan 영화를 보다, menonton film. Berarti gimana kalimatnya? Contoh yang ini ya. 우리 주말에 뭐 할 거예요? Uri, kita pada Jumal akhir pekan ya. Pada akhir pekan kita akan melakukan apa ya, Robun? Ini kalimat tanyanya seperti itu. Nah, tadi kan jawabannya ada dua tuh. Berbelanja, ya, kemudian nonton film. Berarti jawabannya yang mana? Shopping을 한 후에 영화를 보아요. Ini yang satu. Kemudian kalau yang kedua, 영화를 본 후에 shopping을 해요. Berarti gimana? Jawabannya mana ya, Robun? Antara satu atau dua? Ini artinya sama, cuman beda posisinya aja. Kalau yang atas, shopping을 한 후에 영화를 보아요. Menonton film setelah berbelanja. Ya, ini yang pilihan satu. Kalau yang pilihan dua adalah berbelanja setelah menonton film. Kira-kira jawabannya yang mana? Satu atau dua? Kita belanja dulu. Ya, 정답은 adalah yang nomor satu ini ya. Shopping 한 후에 영화를 봐요. Artinya adalah Anda berbelanja setelah menonton film. Seperti itu. Ini ya, 한 후에. Kemudian itu artinya setelah nonton film. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, bapel mokta atau makan nasi. Kemudian yagel deseo. Minum obat ya, teman-teman. Iyagen otoke mogoya dueo. Obat ini bagaimana cara ya? Bagaimana cara meminum ya? Minum obat ini seperti itu. Kemudian bapel mogen hue deseo. Minumlah setelah makan nasi. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini yakel mogen hue bapel deseo. Jongdabon yang paling tepat adalah ilbon yang ini. Ya, silakan disilang untuk jawabannya. Kemudian di bawah di halaman 305, teman-teman, ada percakapan ya, percakapan yang kedua. Saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu sebentar. 대화 2. 어디가 불편하세요? 오늘 아침부터 배가 아프고 설사를 해요. 아침에 뭘 드셨어요? 빵하고 우유를 먹었는데 우유 맛이 좀 이상했어요. 그럼 이 약을 드세요. 그리고 오늘은 유제품은 먹지 마세요. 네, 알겠습니다. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk percakapannya. Sama, ini obrolannya tentang teman-teman yang pengen beli obat di apotek kayak tadi ya. Jadi antara orang dengan si pegawai apotek seperti itu. Yang pertama dia bilang katanya 어디가 불편하세요? 어디 mana? Bulpion itu tidak nyaman atau di sini diartikan mana yang sakit atau apa keluhan Anda, itu juga sama aja ya teman-teman. Ya, kalau tadi kan di atas otoke ososoyo, ada keperluan apa Anda datang kemari. Kalau yang sekarang ini 어디가 불편하세요? Mana yang sakit atau mana yang merasa tidak enak seperti itu. Kemudian Mbak Monica jawab katanya 오늘 아침부터 배가 아프고 설사해요. Ya. Sejak pagi hari ini ya perut saya itu sakit dan 설사를 해요. 설사 itu artinya diare, teman-teman ya. Silakan coba diisi. 오늘 hari ini acim pagi buto itu sejak. Jadi sejak pagi hari ini. Oke. Perut saya bega dari kata B artinya perut, teman-teman. Ganya partikel subjek. Ya, perut saya itu sakit. Go dan silakan diisi. Solsarel heo mengalami diare. Solsa itu artinya diare ya. Kemudian pegawai apotek mengatakan katanya Acime mo diososoyo ya. Pada pagi hari Anda telah memakan apa? Ya, saya ulangi. Acime mo diososoyo. Pada pagi hari, Anda telah memakan apa? Atau Anda habis makan apa sih tadi pagi hari itu? Kemudian Mbak Monica jawab, katanya, panghago uyurel mogos nende. Ini ya. Jadi saya telah memakan roti. Ya, hago artinya dan atau dengan. Sini diartikan dan ya. Telah makan roti dan uyu. Uyu itu artinya susu ya, Robun. Saya ulangi.
Panghago uyurul mogos nende. Ya, saya telah memakan roti dan susu nende. Nende itu artinya koma atau tetapi ya. Ini diartikan tetapi juga boleh teman-teman. Tetapi atau koma itu juga boleh, sama aja ya. Jadi untuk nende artinya bisa koma atau tetapi. Tetapi uyu masih isang hesoyo. Nah, tetapi rasa susunya agak isang. Isang tuh maknanya adalah aneh ya Robun. Kayak gitu ya. Jadi saya ulangi ya. Nende uyu masih jom isang heo. Jadi tetapi rasa susunya itu agak aneh atau sedikit aneh. Biasanya susu kalau kadaluarsa itu rasanya aneh teman-teman. Jadi jangan sampai rasanya aneh Anda tetap minum, bahaya itu. Nanti bisa bikin diare ya Robun. Kayak gitu ya. Kemudian si petugas apotek mengatakan Grom iyaga deseo. Kalau begitu silahkan minum obat ini. Oke ya. Grom iyaga deseo. Kalau begitu silahkan minum obat ini. Grigo kemudian 오늘 유제품은 먹지 마세요. Kemudian hari ini, 여러분, kemudian ke belakang jimaseo. Ini kalimat larangan, artinya dilarang atau jangan. Sama aja ya. Kemudian hari ini jangan memakan yujepum, produk dari susu. Kenapa? Kalau teman-teman sedang mengonsumsi obat dari dokter, Anda tidak boleh minum produk dari susu. Kenapa saya kok bisa seperti itu? Karena susu sifatnya adalah menetralisir racun. Ya. Kalau teman-teman dikasih obat itu kan sebetulnya racun ya, racun yang diberi dosis oleh dokter. Maka dari itu, teman-teman tidak boleh minum susu dulu saat mengonsumsi obat. Seperti itu ya. Kemudian Mbak Monika jawab katanya, "Ne algesemni." Algesemnida. Ya, saya mengerti katanya ya, Robun. Silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya, karena agak banyak. Oke, jika sudah diisi untuk kosakatanya lanjut ke bawah. Nomor 1 dan 2 Mas Amin dibantu baca pertanyaannya. Baik, Sam. Nomor 1. Monikanan Acime Molmogosoyo. Artinya, Mbak Monika pada pagi hari sudah makan apa? iya betul ya teman-teman. Monikanan Acime Mol Mogosoyo. Mbak Monika telah makan apa pada pagi hari, atau sama aja dibolak-balik. Tadi makan apa ya? Jonglabun adalah Panghago uyurel mogosoyo. Oke, Sudah betul makan ya. roti dan Panghago susu. uyurul mogosoyo. Betul teman-teman, jawabannya adalah telah makan roti dan minum susu. Silakan coba diisi ya. Kemudian yang nomor 2 lanjut Mas. Selanjutnya masih. Monikanan onjebuto bega apa soyo. Oke, betul. Artinya apa? Dari kapan Mbak Monika sakit perut? Oke, Sudah betul sakit ya. perut. Monika sinan onjebuto bega apa sosoyo. Mbak Monika sejak kapan mengalami sakit perut? Ini ya, bega itu perut, apa so itu sakit. Seperti itu. Sejak kapan ya? Sejak Acimbuto bega apa soyo. Iya, Perutnya betul. sakit sejak tadi. Iya, Acimbuto bega apa soyo. Dia mengalami sakit perut sejak tadi pagi. Seperti itu ya Rob untuk jawabannya ya. Silahkan coba diisi dulu untuk jawabannya ini. Oke, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman ya. Di halaman 306 silahkan dibuka. Ada kosakata yang kedua mengenai jengsang atau gejala teman-teman ya. Jadi mengenai penyakit, terus yang ini adalah gejalanya. Yang pertama untuk gejalanya adalah gamgie golida. Golida itu artinya mengalami ya Robun ya, atau terkena. Gam itu artinya flu. Jadi Anda terkena flu atau mengalami flu, seperti itu. Kemudian yolinayo, kalau yolda itu panas ya. Yolinayo itu artinya adalah mengalami panas atau demam. Jadi badan Anda demam, itu namanya yolinayo. Yolinada ya kalau kata dasarnya. Kemudian gicimel hada, gicim itu batuk ya teman-teman. Gicimel hada, jadi Anda mengalami batuk-batuk. Seperti itu. Kemudian kotmurinayo ya, kotmurinada mengalami meler atau pilek. Seperti itu ya. 지금
Jika 콧물이 nayo seperti itu. Jadi sekarang saya sedang mengalami pilek seperti itu. Kemudian betari nayo, betal berarti kan sakit perut teman-teman ya. B kan perut artinya. Tal ini sini diartikan sakit perut. Nayo itu dari kata nada artinya mengalami. Kemudian solsaroheo, ini orang sedang BAB ya teman-teman. Artinya dia diare. Kemudian soaga andwida. Soa itu artinya pencernaan. An itu tidak. Terus dwi itu maknanya adalah baik-baik saja. Jadi kalau kita artikan pencernaannya sedang tidak baik-baik saja. Atau kita di sini diartikan pencernaannya terganggu. Kayak gitu. Kemudian ada lagi toha. Tohada itu artinya adalah muntah. Ya. Kemudian ada lagi sonel beda ya, tangannya itu atau jarinya itu tersayat. Kemudian sonel deda, kalau deda ini kan beda itu tersayat. Kalau deda artinya terbakar. Ya, jadi terkena benda panas, contohnya ini lagi masak terus kena panci panas tuh tangannya langsung merah. Kemudian balmokel pida artinya kesleo atau pergelangan kakinya itu terkilir. Balmok pergelangan kaki. Kemudian pida ini diartikan terkilir. Kemudian dariga burojida ya, burojida itu artinya patah. Dari itu kan ini ya, kaki yang bagian betis teman-teman ya. Jadi kakinya itu patah artinya seperti itu. Oke, silakan coba diisi dulu untuk kosakatanya ya. Jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 306 masih teman-teman. Sini ada gambar, kemudian Anda coba tarik garis. Kemudian Anda artikan ini artinya apa, seperti itu ya. Oke, waktunya 3 menit, saya dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, jika sudah selesai, Mas Fauzi dibantu jawab untuk nomor 1, gambar apa ini? Gambar orang tangan kebakar kan? Ya, tangan terkena benda panas ya. Maka bahasa Koreanya apa? Sunel deda. Ya, Jongbabon adalah sonel deda ini ya. Artinya tangannya itu terkena benda panas ya. Kemudian yang nomor 2, ini gambar apa? Yang nomor 2 demam, panas berdemam Oke, kan? betul ya. Orang mengalami demam atau panas. Maka bahasa Koreanya adalah Yoli neda. ya, yori nada atau yori nayo, nanti berubah kalimat informalnya. Seperti itu. Kemudian nomor 3, orang mengalami apa ini? Nomor 3, orang mengalami pencernaan terganggu kan? Ya, ini pencernaannya terganggu. Bahasa Koreanya adalah Sowaga andwida. Ya. Betul teman-teman ya. Jongdaben sowaga andwida. Kemudian kalau yang gambar nomor 4, orang kakinya apa? Patah. Bahasa Koreanya apa? Berarti kesleo tak Sam? kalau di sini gambarnya itu enggak sinkron ya. Ini harusnya kakinya patah. Kalau di sini jawabannya kan balmogel pida atau pergelangan kakinya kesleo. Kalau pergelangan kaki harusnya di sini, tapi ini kan di betis ya yang patah itu. Ini gambarnya kurang sinkron ya. Namun balmogel pida artinya pergelangan kakinya kesleo. Ya. Kalau nomor 5, orang apa ini? Batuk-batuk ya. Ya Sam. Oke, batuk apa bahasa Koreanya? Adalah gicimel hada ya, artinya batuk-batuk. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya. Silahkan coba ditarik garis dan diisi. Kemudian kita lanjutkan ke bawah di halaman 308, 307 di buku Anda teman-teman. Situ ada munbob yang kedua, bunyinya adalah jimaseo. Jimaseo itu kalimat larangan ya. Definisinya dalam bahasa Indonesia diartikan dilarang, seperti itu. Kalimat yang pertama, yori mani nanika onerun bake naga jimaseo ya. Karena Anda mengalami panas yang tinggi, Robun, hari ini dilarang jimaseo. Naga pergi keluar. Bake itu artinya keluar ya. Ini naga juga sama, maknanya pergi keluar, cuman kita artikan pergi saja karena sudah ada bake, artinya keluar. Saya ulangi ya. Yori mani nanika, ketika Anda mengalami panas yang tinggi atau demam yang tinggi, ya onerun bake naga jimaseo. Hari ini jangan pergi keluar. Kenapa? Biasanya penyembuhannya agak lama kalau Anda main keluar ya Robun. Atau mungkin bisa menularkan ke temannya yang lain. Nealgesmida ya, saya mengerti katanya. Kemudian yang selanjutnya,
Soaga anduigo ya. Gesok to heyo. Dia bilang katanya pencernaan saya sedang tidak baik-baik saja dan muntah terus-menerus. Gesok tuh maknanya terus-menerus ya teman-teman. Toha itu artinya adalah muntah. Yang itu ya. Jadi pencernaan saya sedang tidak bagus kayak gitu ya. Dan muntah terus-menerus. Biasanya ini karena diare atau asam lambungnya naik teman-teman. Kemudian iya ge deseo, silahkan minum obat ini. Kemudian oneren bapel mochimaseo, hari ini jangan makan nasi dulu, seperti itu. Kenapa kok lagi muntah-muntah malah jangan makan nasi ya? Karena sedang diobatin dulu teman-teman. Beda, jadi obat pencernaan itu biasanya mereka jangan makan dulu ya. Makannya setelah nanti agak mendingan. Seperti itu. Silakan coba diisi dulu ya untuk kosakatanya. Baik, jika sudah diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di sini ada contoh latihan soal mengenai kalimat larangan ya. Yang pertama, kalimatnya adalah ini. Palmogel piosoyo ya, pergelangan kaki saya telah terkilir ya, atau kesleo kayak gitu. Terus titik. Nah, pilihan yang pertama, mani gochi maseo. Man itu artinya banyak, got itu berjalan, jimaseo itu dilarang atau larangan ya. Berarti kalau kita artikan gimana? Dilarang atau jangan banyak bergerak atau berjalan. Jangan banyak berjalan kayak gitu. Kemudian kalau yang kedua, bapel mokchi maseo, jangan makan nasi. Kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung ya. Yang paling tepat adalah nomor 1. Jadi kalau pergelangan kaki Anda terkilir, maka jangan banyak bergerak atau jangan banyak berjalan. Seperti itu. Oke ya, Yorobun. Silakan diisi Jungdabun Nilbon. Mani gochi maseo. Jadi jangan banyak berjalan atau bergerak. Kemudian yang kedua, yori nago kotmuri mani nayo. Ya, saya mengalami yolda itu demam. Dan hidung saya ini meler ya Yorobun. Katanya seperti itu. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang pertama, onel bake naga jimaseo. Jadi jangan pergi keluar hari ini. Kalau yang kedua, oneren gichimal hajimaseo. Hari ini jangan batuk-batuk katanya. Maka jawaban yang paling tepat apa? Kalau Anda mengalami demam dan mengalami hidung yang pilek, maka Jongdabun adalah jangan pergi keluar dulu hari ini. Jongdabun Ilbon ya, sama jawabannya 1-1. Silakan coba disilang dulu teman-teman untuk jawabannya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman untuk lanjutannya mengenai, nah ini ada jongbo informasi. Silakan coba teman-teman isi dulu ya informasi mengenai gongguham ini ya, atau kotak P3K. Gajong bisangyak atau obat pertolongan pertama teman-teman ya, ini biasanya ada di PT-PT itu mengenai kotak P3K ini. Nah ini macam-macam ya. Yang pertama adalah bungde atau kain perban, kemudian ada lagi yonggo atau salep artinya, kemudian pase artinya koyo, pereda rasa sakit. Kalau pase itu koyo ya, jadi agak panas dia. Kemudian ada lagi bende. Nah kalau bende ini plester, handiplas kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Kemudian bancanggo ini juga sama ya, plester, cuma bentuknya itu dia lebih lebar. Kemudian ada lagi sodokyak, ini obat antiseptik teman-teman. Jadi kayak alkohol gitu ya untuk membersihkan luka biasanya. Kemudian anyak ya, obat. An itu kan artinya mata ya. Yak itu obat. Jadi kalau anyak artinya obat tetes mata. Kemudian yang J atau tablet suplemen. Kemudian ilyak atau tablet atau pil seperti itu. Aryak ya. Silakan coba diisi dulu ya untuk macam-macam daripada obat P3K. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman ya. Di sini ada macam-macam. Di halaman 310 silakan dibuka, ada IPS Topic Key untuk latihan soal ya. Saya akan coba putarkan, mohon teman-teman nanti didengarkan ya. Tapi nanti Anda baca dulu ya. Jadi perintahnya sih adalah Anda baca dulu, kemudian nanti Anda dengerin audionya ngomongin apa, seperti itu ya. Jadi sebelum untuk mendengarkan audio, teman-teman baca dulu pertanyaannya apa, seperti itu. Oke teman-teman ya. Saya mulai dari sekarang, silakan coba dibaca dulu untuk pertanyaannya ini. Kemudian kalau sudah dibaca, saya akan coba putarkan untuk audio nomor 1.
26과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 어디가 아픕니까? 1. 팔이 아픕니다. 2. 이가 아픕니다. 3. 머리가 아픕니다. 4. 다리가 아픕니다. Oke, silakan dijawab untuk nomor 1. Kemudian lanjut nomor 2 ya. Anda baca soalnya teman-teman. Ini dibaca. Kalau sudah dibaca, saya coba putarkan yang audio nomor 2. (2번) 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. 다시 들으십시오. 이 사람의 증상은 어떻습니까? 1. 토를 합니다. 2. 콧물이 납니다. 3. 기침을 합니다. 4. 설사를 합니다. Oke, silahkan dijawab untuk nomor 2. Kemudian lanjut di poin nomor 3 ya. Anda baca lagi soalnya teman-teman yang ini. Kalau sudah dibaca, saya coba putarkan. Mohon disimak. (3번) 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 어디를 다쳤습니까? 1. 손을 대었습니다. 2. 손을 베었습니다. 3. 발목을 삐었습니다. 4. 다리가 부러졌습니다. Oke, silakan dijawab teman-teman untuk poin 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman untuk poin nomor 4 dan 5 di sini diminta untuk hana iagiril.co to get silmune deda pasipsio. Dengarkan satu percakapan berikut ini, kemudian jawablah 2 pertanyaan di bawah, teman-teman ya. Jadi, Anda nanti baca dulu ini pertanyaannya apa, ini juga pertanyaannya apa. Baru nanti teman-teman dengerin audionya. Seperti itu. Oke, silakan baca dulu untuk nomor 4. Saya akan coba putarkan untuk audionya. (4에서 5번) 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다.
Silakan dijawab dulu untuk poin nomor 4, teman-teman ya. Jika sudah dijawab, kita lanjutkan di poin nomor 5. Anda baca lagi nomor 5, teman-teman, untuk pertanyaannya. Sudah dibaca? Jika sudah, saya coba putarkan audio lanjutannya. 다시 들으십시오. 어서 오세요. 어떻게 오셨어요? 열이 나고 머리가 아파요. 언제부터 열이 났어요? 아침부터 그랬어요. 여기 약을 드릴게요. 밥을 먹은 후에 드세요. 네, 알겠습니다. Silakan dijawab dulu, teman-teman, untuk nomor 5. Baik, jika sudah dijawab semua, kita coba bahas, teman-teman, untuk poin nomor 1. Kalimat tanyanya adalah 이 사람은 어디가 아픕니까? 이 사람은, saram tuh orang, itu ini, kata tunjuk ya. Berarti orang ini. 어디가 artinya mana, teman-teman. Kemudian 아프십니까? 아프다 artinya sakit. Nah, orang ini sakitnya ada di bagian mana? Ini kan yang merah di bagian pipi, teman-teman. Ya, maka mungkin kemungkinan terbesarnya dia adalah sakit gigi, seperti itu. Oke. Pilihan 1, audionya mengatakan hari 아픕니다, ya, dia mengalami sakit di bagian lengan katanya. Salah ya. Kemudian ada lagi nomor 2, audio mengatakan 이가 아픕니다. 이가 tuh artinya gigi, teman-teman. Oke, silakan coba dijawab. Jawabannya adalah 2. 이가 아픕니다, dia mengalami sakit di bagian gigi. Kalau yang nomor 3, audionya mengatakan 머리가 아픕니다, dia mengalami sakit di bagian mori. Mori itu kepala, jadi salah ya. Bukan di kepala, tapi di bagian pipi, di gigi kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir nomor 4, audionya mengatakan 다리가 아픕니다. Dari kan berarti kaki, teman-teman. Kakinya sakit, seperti itu. Enggak ya, bukan kakinya. 정답은 adalah Ibon, jawabannya 2. Silakan dicontreng. Kemudian nomor 3, 이 사람은 증상을 어떻습니까? Orang ini gejalanya bagaimana? Jengsang artinya gejala, teman-teman ya. Ini dia meler. Hidungnya meler nih. Berarti apa? 정답은 pilihan 1, audionya mengatakan adalah torelhamnida, diartikan muntah-muntah ya. Jadi torelhamnida itu artinya muntah. Nomor 2, Kotmuri Namnida mengalami hidungnya meler ya, mengalami pilek seperti itu. Jadi 정답은 Ibon, sama ya jawabannya 2. Kemudian nomor 3, audionya mengatakan Gicimel hada, berarti batuk-batuk, teman-teman. Kalau nomor 4, Solsarel Hamnida mengalami diare ya. 정답은 yang paling tepat adalah Ibon Imnida. Jawabannya 2. Silakan coba dicontreng. Kemudian yang poin nomor 3, 이 사람은 어디를 다쳤습니까? Orang ini telah terluka, daco ya, dari kata dacida artinya terluka, teman-teman. Dacos berarti kita artikan telah terluka ya. Orang ini telah terluka di bagian mana? Ini gambarnya adalah tangannya merah, berarti terkena benda panas. Bagian apa yang terluka? Di bagian lengan, 여러분. Pilihan 1 kalimatnya adalah 손을 대었습니다 ya, tangannya telah terkena benda panas. Maka 정답은 yang paling tepat Ilbon ya. Deos. Ingat-ingat ya, teman-teman. Kalau deos artinya adalah terkena benda panas. Kalau yang pilihan 2 ini katanya sonel beos. Beda ya. Deos dengan beos. Kalau beos itu berarti tersayat. Oke, terkena benda tajam, tersayat tangannya. Kalau yang poin 3 itu balmogel piosoyo, pergelangan kakinya terkilir. Kalau nomor 4 Dariga burio josnida, jadi kakinya itu patah. Bukan ya? Maka 정답은 yang paling tepat adalah ini, sonel deos semnida. Jadi tangannya terkena benda panas. Seperti itu 여러분, silakan dicontreng jawabannya 1. Kemudian di poin 4 dan nomor 5, sini diminta baca dulu pertanyaannya, baru nanti teman-teman dengerin untuk audionya ya. Kita coba baca pertanyaan nomor 4. Yoginan odi imnika. Jadi kalimatannya yang pertama mengenai yogi atau tempat ya. Ini tuh di mana katanya, atau obrolan tersebut tuh posisinya di mana sih ngobrolnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, namjanan odiga apemnika. Laki-laki tersebut ya mengalami sakit di bagian mana? Oke. Tadi nomor 4 ditanyain lokasinya di mana.
Kemudian yang nomor 5, laki-laki tersebut sakitnya di bagian mana? Kayak gitu ya. Kita coba putar untuk audionya, katanya Ososeyo, Otoke Ososoyo. Halo, selamat datang, ada yang bisa saya bantu Yorobun? Kemudian Yorinago Moriga Apayo. Saya mengalami demam dan kepalanya sakit Yorobun. Kemudian Onje Buto Yorinasoyo. Sejak kapan Anda mengalami demam tersebut? Si cowok jawab katanya Achim Buto Gresoyo. Saya begitu sejak tadi pagi. Kemudian Yogi Yagel Desil Goeo katanya silakan minum obat ini. Bapel Mogen Hue Deseo minumlah setelah makan. Kemudian Algis Midaya, saya mengerti. Kira-kira obrolan tadi itu di mana? Jawabannya adalah di mana ya Robun? Obrolannya. Donabon adalah Yakuk ya, di apotek seperti itu. Kalau Shiktang kan restoran ya, nggak mungkin ngobrolin obat di restoran. Kemudian Eneng itu bank, ini juga nggak mungkin. Pekuajom itu di mall. Yang paling tepat adalah di Yakuk, artinya apotek seperti itu. Kemudian untuk yang poin nomor 5, tadi ditanya laki-laki tersebut sakitnya di bagian apa? Tadi disampaikan ya, dia mengalami demam dan sakit kepala ya Robun. Maka yang paling tepat apa? Jongnabon adalah ini, Moriga Apego Yori Namnida. Dia mengalami sakit kepala dan demam. Katanya Jongnabon Ibo Namnida. Silakan dicontreng. Ya, kalau yang pilihan 1, Kotmuri Mani Namnida, mengalami pilek ya. Kemudian Achim Buto Suaga Andwida, sejak pagi tadi pencernaannya tidak baik. Kalau yang ini Bapel Mogen Hue Sosaro Heso. Setelah makan nasi, Rebun, dia mengalami diare. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 2. Silakan coba dicontreng ya. Betul berapa ya Rebun untuk jawabannya yang listening? Ada yang betul semua? Oke, Rena betul semua. Rian, yang lain gimana? Ayunda, Mas Mono? Salah satu, Sam. Oke, salah satu. Lumayan ya, teman-teman sudah bagus berarti kalau salah satu. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 312 ya. Silakan coba diisi dulu. Saya beri waktu Anda sekitar 5 menit untuk coba menjawab. Oke, jika sudah dikerjakan, kita coba langsung ke pembahasan teman-teman ya. Untuk yang IPS topik ilgi atau yang membaca. Ini untuk poin nomor 1 sampai dengan nomor 3, yakni soal bingkan atau soal yang rumpang. Seperti itu ya. Kita coba bahas untuk nomor 1, kalimatnya adalah Ririshi, 얼굴에 많이 앉아요. Mbak Riri, 얼굴 wajah Anda terlihat sangat tidak baik ya. Mani ancoa. Man itu banyak, atau disini diartikan sangat ya. An itu tidak, coa itu baik. Jadi Mbak Riri wajah Anda terlihat sangat kurang baik. Seperti itu. Kemudian titik-titik-titik. Golyoyo. Saya mengalami titik-titik-titik ya. Mokdo apego yoldo nayo. Pergelangan. Mokta itu leher ya. Atau tenggorokan ya. Tenggorokan saya sakit dan mengalami demam. Kira-kira gejalanya apa teman-teman? Yang pertama kotmul, artinya adalah pilek. Kemudian gicim, batuk-batuk. Gamgi. Nah, gamgi ini acaranya demam ya teman-teman, atau gejalanya demam. Kemudian betal ini sakit perut. Maka jawaban yang paling tepat adalah dia di demam. Tadi kan ada panas dan lehernya katanya leher tenggorokannya ya. Tenggorokannya sakit. Jongnabon adalah sambonimida. Gamgi. Gamgie goryoyo kalau dimasukin kalimatnya ya. Gamgie goryosoyo ya. Saya mengalami demam seperti itu. Kemudian yang nomor 2, Riansi Mas Rihan. Jika sonol beosnende. Tangan saya telah tersayat katanya nende koma. Hoksi titik-titik isoyo, apakah ada titik-titik-titik. Kemudian cangkaman gidari silakan tunggu sebentar. Kira-kira kalau misalkan pergelangan di tangan Anda itu tersayat, teman-teman, Anda butuh apa? Apakah butuh salep? Apakah butuh plester atau koyo gitu? Kira-kira butuh apa kalau misalkan tersayat di pergelangan di jarinya ya? Nomor Jongnabon adalah kalau pase. Koyo.
Ya, pase itu koyo. Jadi koyo itu biasanya bukan untuk yang tersayat, tapi kayak yang pegel-pegel seperti itu. Kemudian ada lagi yonggo. Yonggo itu artinya salep, teman-teman ya. Yonggo itu salep, teman-teman. Kemudian sohaje obat apa namanya? Obat diare. Kemudian yolce. Nah, yolce ini apa ya? Obat pencernaan seingat saya ini ya. Berarti butuhnya apa? Kalau Anda tersayat, kira-kira butuhnya apa? Yang Dabon adalah, kita cek jawabannya ya. Jawabannya 2, dia adalah yonggo katanya. Salep ya. Jadi dikasih salep dulu mungkin baru nanti diperban. Atau dikasih plester seperti itu. Nah, jawaban yang paling tepat biasanya kalau orang Indonesia langsung dikasih plester ya. Tidak perlu pakai salep. Kalau orang Korea mungkin dia minta dikasih salep dulu baru nanti dimasukkan apa namanya plester seperti itu. Yang Dabon jawabannya 2 ya, yonggo. Kemudian yang nomor 3, Achimbuto gesok solsaheo. Sejak pagi hari, ini Achimbuto, sejak pagi hari saya mengalami diare yang terus-menerus, ya Robun. Kira-kira kalimat tanyanya apa di atas itu? Pilihan 1, nuga apayo, ya, mana yang sakit atau siapa yang sakit? Kemudian odiga apeseo, mana yang sakit? Nah, ini. Kalau yang atas itu siapa yang sakit? Kalau yang ini mana yang sakit, maka jawabannya yang paling tepat adalah jawabannya adalah 2, teman-teman. Yang mana yang sakit atau bagian apa yang sakit? Dia bilang katanya, sejak tadi pagi saya mengalami diare terus-menerus seperti itu. Ya, jawabannya 2. Silakan diisi. Ya, kita lanjutkan ke bawah, teman-teman. Untuk yang poin nomor 4, sini kalimat tanyanya. Kim Jisoo 씨는 ya, Mas Kim Jisoo haru에 약을 몇 번 먹어야 합니다. Harus minum berapa kali obat per harinya, seperti itu ya. Haru에 ada sih diartikan per hari atau tiap hari, sama aja teman-teman ya. Yak obat miot berapa, bon itu kali. Jadi berapa kali mok dia hamnika ini ya, harus minum. Jadi Mas Kim Jusi itu harus minum obat berapa kali tiap harinya. Kita cek ke jawabannya ya. Nih teman-teman, artinya obat. Kemudian yongbab artinya penggunaan. Yang pertama namanya ya, namanya si Kim Jusi. Kim Jisoo, sorry ya, Kim Jisoo. Kemudian sehari itu diminum 3 kali untuk 2 hari persediaannya ya. Jadi 3 kali dalam satu hari. Kayak gitu teman-teman. Ini ya. Haru, ini per hari itu minum 3 kali. Kemudian kalau yang ini 2 ilbun. Ilbun itu maknanya adalah untuk persediaan untuk 2 hari. Seperti itu. Jadi obatnya itu yang dikasih hanya untuk 2 hari. Seperti itu. Nah, seharinya minumnya berapa kali? Minumnya 3 kali. Kemudian sini adalah Mexico setelah makan. 30분 bokyong ya, 30 menit setelah makan kalau kita artikan ya. Kemudian 1 tablet sekali minum. Tahunnya 2014, bulan 6, 12 seperti ini. Nah, kira-kira jawabannya mana? Kalau hanbon berarti 1 kali sehari, dubon 2 kali sehari, kalau seibon 3 kali sehari. Jawabannya adalah 3 ya, sambon ya, Robun. Berdasarkan informasi di sini bahwasanya dia minumnya adalah 3 kali 1 hari, seperti itu. Silakan diisi seibon jangan abon ya. Kemudian untuk poin nomor 5, ilga neyongwa gaten gosel gorisipsio, katanya bacalah kalimat berikut ini, kemudian dipilih yang sesuai dengan kalimatnya. Oke, jadi kita baca dulu. Banjang nim ya, Monica yo. Ini adalah Monica. Kemudian 오늘 너무 아파서 karena hari ini sangat sakit. saya 못 갑니다. Saya tidak pergi ke perusahaan. Kemudian 어제 저녁부터 sejak kemarin malam 배가 아프고 perut saya sakit dan 계속 설사를 했어요. Saya mengalami diare terus menerus. 계속 ada artinya terus menerus teman-teman. Aduh, ini nggak bisa diblok ya. Jadi dia mengalami diare terus-menerus seperti itu. Kemudian 어제 약국에서 약을 사 먹었는데
kemarin saya telah makan dan membeli obat, ya Bun. Jadi telah membeli obat kemudian memakannya dari apotek. Dan dia tetapi atau koma, sini diartikan tetapi juga boleh ya. Tetapi ajikdo apayo, tetapi masih, ajik itu artinya masih ya. Masih juga sakit katanya ya Bun. Aduh, susah ya. Oke. Jadi masih juga sakit biarpun sudah minum obat. Kemudian Onel Achimenen, pada pagi hari ini Yoldo Naso, saya mengalami demam karena saya mengalami demam. Onerun swiryogohyo, bermaksud untuk istirahat hari ini, atau hari ini bermaksud untuk istirahat. Suisong hamnida, mohon maaf Bapak Mandor, seperti itu. Banjangnim itu artinya mandor ya, atau kalau di kelas itu biasanya ketua kelas secara nama Banjangnim, seperti itu. Nah, kira-kira pernyataan yang benar mengenai informasi di atas itu gimana? Yang pertama, Monika Shinen, 지금 아프지 않습니다. Mbak Monika, ini ya, Monika Shinen berarti Mbak Monika, sekarang, Cian artinya tidak ya Bun, tidak sakit. Atau bisa diartikan Mbak Monika sekarang sudah sembuh, kayak gitu. Kira-kira benar apa salah? Salah ya. Pernyataan nomor 1 ini salah, silakan Anda silang, jadi tidak benar. Yang jelas Mbak Monika sekarang masih sakit. Kemudian yang kedua, Monika Shinen, Onel huisae galgomnida. Mbak Monika hari ini akan pergi ke perusahaan. Kira-kira benar apa enggak? Tadi di atas dijelaskan bahwasanya Mbak Monika akan istirahat. Berarti dia tidak bisa berangkat. Jadi nomor 2 juga salah pernyataannya. Nomor 3. Monika Shinen oje yakuke mot gasumnida. Mbak Monika kemarin ya tidak, ini motornya tidak pergi ke apotek ya. Jadi Mbak Monika kemarin itu tidak pergi ke apotek. Benar apa salah pernyataan tersebut? Pernyataannya adalah salah. Kenapa salah? Karena kemarin Mbak Monika pergi ke apotek Cirebon, seperti itu. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah 4. Monika Shinen oje jonyok puto bega apesnida. Mbak Monika sejak kemarin malam perutnya itu sakit, maka jawabannya adalah 4. Ini nanti soalnya levelnya meningkat ya teman-teman. Nanti Anda akan dibahas tips dan triksnya di kelas tryout seperti itu. Oke ya, silakan coba diisi. Betul berapa untuk soal reading, ya Bun, dari 5 soal ini? Betul semua kah? Oke, betul semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bab 26 teman-teman ya. Silakan besok hadir lagi tepat waktu ya, on time. Untuk masuk di pembahasan bab 27 teman-teman. Ya, judulnya adalah Odiga apus menikah. Bagian mana yang sakit atau mana yang sakitnya, seperti itu. Seperti biasa ya, nanti di hari Jumat Anda ada ulangan ya Bun. Jadi silakan nanti dipersiapkan dan wajib hadir secara konsisten ya, supaya tidak ketinggalan. Seperti itu dari saya. Ada pertanyaan sebelum ditutup ya Bun?